ketika hari ini kita hidup dalam lingkungan demokrasi, dan Ustadz pernah mengatakan tadi bahwa demokrasi itu nggak lahir daripada iklim Islam, tapi dia adalah lahir dari iklim lain yang non-Islam bahkan. Kemudian diuji coba sistem ini oleh Barat sampai pada tahap bentuk terakhir mereka. Seperti apa? Sampai dipilahkan ada 3 yang berkuasa dalam sebuah negara yang kita kenal trias politikal. Itu adalah pembagian kekuasaan yang dianggap jitu sampai hari ini. Nah, bagaimana Islam bersikap dengan itu? Nah, demokrasi ini, kalau kita ibaratkan dia ada instrumen, alat untuk apa? Alat untuk menjaga kekuasaan berlangsung secara damai, memberikan hak bagi kebanyakan warga negara untuk meminta tanggung jawab pada pemimpin mereka, dan memberikan hak bagi pemimpin juga untuk memimpin rakyatnya. Nah, kalau kita pahami demokrasi ini adalah sebagai alat, maka dia persis seperti HP ini misalnya. HP ini alat, siapa yang buat? Orang kafir. Kalau Samsung berarti musyrikin lagi. Orang Korea yang buat. Di Korea, Samsung ini, alat HP ini dipakai untuk apa? Nonton film-film yang tidak diridhoi Allah, dengan lagu selalu 24 jam, main game sampai mabuk di situ. Apalagi game dulu sampai bisa difoto semua itu sampai orang mabuk semua itu. Terus begitu. Wah, bahaya sekali HP ini. Karena HP atau HP itu sama orang Barat, sama orang kafir. HP itu dipakai untuk menyebarkan film porno, menyebarkan yang na'udzubillah dari. Buanglah HP ini, bahaya sekali. HP ini instrumen. Ketika saya beli HP ini, ternyata ini bisa dikosongkan semuanya itu. Saya akan menyiapkan, saya akan masuk ke dalamnya aplikasi Al-Quran. Saya dimasukkan ke dalamnya apa? Saya akan masukkan ke dalamnya syekh-syekh baca Al-Quran, ceramah agama, buku-buku yang banyak akan saya baca setiap hari. Kemudian video-video yang bermanfaat, foto-foto yang merupakan bagian daripada sejarah hidup saya. Kok bisa berubah? Sama lagi ngomong radio yang masalah haji. Dulu radio ide di Arab itu tapi juga. Ada buah menukah yang boleh. Itu menurut dari Arab. Ada dulu radio buka mau yang baik ibu semua berselawat ngaji semuanya radionya. Pas pulang ke Aceh kemudian radio ada gue kayak gini. Itu radio instrumen. HP itu juga instrumen. Bahayanya apa? Kita beli HP ini, kita enggak memakai HP ini dengan nilai-nilai kita, dengan budaya kita. Masukkan nilai, masukkan budaya kita dalam HP ini, maka HP ini pun akan menjadi berguna bagi kita. Itu maksudnya instrumen. Maka demokrasi itu adalah instrumen politik yang diciptakan oleh orang Barat dengan masa yang lama sekali mereka uji coba sehingga membentuk sampai kepada bentuk akhir daripada demokrasi itu. Yang mereka lihat, inilah yang lebih pantas. Tidak perlu untuk diubah lagi. Sama dengan teknologi paling canggih buat HP. Nah, saat ini seperti ini kan teknologi yang paling canggih. Kita ambil itu, bawa pulang ke tempat kita dengan teknologi yang ada itu, masukkan apa yang berguna bagi kita, buang yang tak berguna bagi kita. Kalau enggak, bahaya sekali. Begitu juga demokrasi. Kalau kita ambil demokrasi dari Barat itu sebagaimana adanya di Barat tanpa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan akidah kita, sesuai dengan keimanan kita, sesuai dengan akhlak kita, berbahaya sekali. Itu yang harus dipahami. Nah, makanya dari situ diperlukan pada umat Islam ketika mengadopsi demokrasi dari Barat, mereka buat apa? Mereka harus menyesuaikan dengan agama kita, dengan budaya
Buya kata juga untuk kita Islamkan pemilu kita. Orang Aceh siap untuk mengislamkan pemilu. Itu kira-kira tidak benar. Orang Aceh ingin mensyariatkan pemilu, pemilu yang sesuai dengan syariat. Kalian orang luar Aceh tidak tahu bagaimana syariat pemilu perlu sesuai dengan syariat, tidak tahu. Kami yang cinta pada syariat orang Aceh, lihat pada kami sekarang. Pemilu yang akan datang akan kami syariatkan, sesuaikan dengan syariat Islam. Kira-kira ideologinya dapat punya jadwal berlaku juga insya Allah. Apa yang hendak kita lakukan, insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Mulai dari pemilih dan yang dipilih. Yang pemilih kita syariatkan, kemudian yang dipilih juga harus sesuai dengan syariat. Ini tekad orang Aceh yang cinta pada syariat. Jadi jangan ngomong